Yang mencium aroma pertama kali itu ada junior saya namanya Aji. Lalu untuk memastikan rame-rame baru kita lihat gitu. Itu tepatnya di mana lokasinya, titiknya? Itu kan harus baca koordinat itu. Saya buka peta lagi tuh. Ada nanti catatannya ya karena panjang banget itu, pakai koordinat geografis. Lokasinya itu di Itu aliran sungai Mitis kalau penduduk situ menamakannya itu. Infonya lokasi penemuan survivor itu lokasinya sangat sulit. Terus dasar tim untuk mencari hingga titik itu apa? Apakah memang adanya petunjuk bau, apa cuma hanya feeling, atau hanya feeling, berdasarkan feeling? Yang pertama kita kan tim Wanadri ini datang hari setelah operasi SAR ditutup ya. 2 hari sebelum operasi SAR itu ditutup, kita dari teman-teman Wanadri datang merapat ke situ, ikut pencarian 2 hari, kemudian ditutup. Kemudian kami diizinkan kembali mencari pencarian mandiri itu hari Sabtunya. Entah saya lupa berapa hari itu. Setelah itu baru kita mulai pencarian mandiri, dan ada rekan dari SAR Surabaya yang bergabung, juga ada beberapa rekan, ada teman dari PGI, ada teman dari Solo juga, cuma nggak banyak sih, 1-2 orang yang ikut mensupport lah. Nah itu bukan feeling, bukan asumsi, bukan apa ya, tapi mengolah data. Karena pencarian itu sudah beberapa hari dan tidak ditemukan di sekitaran situ, jadi areal yang sudah dicari oleh orang lain, kita nggak ikut mencari di situ, tapi kita coba analisa satu data subjek. Si subjek ini, si orang ini nih siapa, tujuannya ngapain, usianya berapa, kejadiannya kapan, fisik anak ini bagaimana. Itu yang menjadi dasar untuk olah data. Nah sehingga karena anak ini atlet ya, badannya sehat, terus kejadiannya juga masih relatif masih pagi, kemungkinan kan prediksi kita itu jarak tempuhnya jauh ya. Jarak tempuh yang bisa dia jalani itu sangat jauh. Jadi lalu kita aplikasikan, aplikasikan ke peta. Kita pakai itu peta topografi. Nah baru kita menentukan areal pencarian. Kalau di dalam SAR itu disebutnya search area. Jadi kita nggak ngarang-ngarang, kita memang menuju ke situ, merencanakan di situ, dan daerah situ yang belum dicari oleh pencari sebelumnya. Oke, apakah daerah situ memang di titik yang jarang dilakukan pencarian oleh sebelumnya di 2 hari yang lalu, atau mustahil? Tidak ada bekas pencarian ya, tidak ada bekas pencarian. Dan kalau beberapa, ya enggak semua, banyak orang sih, beberapa orang menyatakan statement, itu nggak hilang di situ anaknya gitu. Kalau berdasarkan teori yang jenengan Bapak dan tim lakukan itu, survivor ini bagaimana bisa sampai sana? Apakah memang tersesat atau terperosok? Jadi kalau kita baca datanya, terus kita olah, anak ini kan hobinya lari. Itu bahasa sekarang namanya trail run. Lari di tempat trail, yang tempat tidak umum gitu. Kalau umumnya lari kan biasanya di arena lari atau di jalan-jalan raya atau gitu ya. Nah ini di gunung. Jadi dia itu tidak tersesat. Awalnya tidak tersesat. Itu kan jalan besar,
jalur pendakian Mongkrang itu besar sekali, lebarnya aja 4 meter kalau saya ukur perkiraan tuh. Segini 4 meter itu mustahil menyesatkan orang itu. Nah ini ada karena anak ini beberapa kali mendaki lari di tempat itu, ini semacam punya keinginan membuat surprise gitu. Surprise kalau dipotong ini pasti akan nyampe di depannya teman-temannya, atau setidaknya dia bisa mencapai base camp lebih dulu, itu asumsi kita ya. Nah disitulah dia memotong, lalu menemukan jalan tempat untuk maintenance atau perawatan pipa-pipa air minum warga. Nah dia menelusuri itu sampai Jalan Buntu. Kemungkinan karena datanya waktu itu jam 2 siang itu udah cuacanya berkabut dan hujan, ini anak udah mulai panik dan mencari jalan asal-asalan gitu, yang akhirnya melenceng jauh, masuk ke hutan dan tidak kembali lagi, dan akhirnya terperosok jatuh ya. Dia tidak menyusuri sungai, tidak apa yang kami lihat di lokasi itu seperti itu, di tengah sungai. Kondisinya dia tidak hanyut. Jadi tadi penjelasan saya tuh dia nyasar turun ke bawah. Ini lereng yang terjal ini. Nah di atas ini ada pohon pisang. Dia mencoba untuk kepleset, mencoba untuk menahan pegangan pohon pisangnya itu ambruk sekalian dan persis di aliran sungai di tengahnya. Dan itu tidak bisa hanyut karena banyak pohon-pohon yang tumbang itu menahan tubuh. Jadi tidak akan hanyut lah. Mungkin sedikit klarifikasi, apa kan beredar informasi kemarin pas saat detik-detik ditemukan survivor itu sebelumnya ditemukan ceceran. Itu Enggak. Penjelasannya maksudnya apakah itu benar atau gimana Pak? Maksudnya penjelasan dari tim Wanadri ini bagaimana Pak? Awalnya seperti apa? Ya awalnya kan memang kita rencananya tuh mau mencari di sekitar aliran sungai. Lalu kita kan mencoba untuk turun ke sungai ini cari jalan yang mudah, tidak harus dengan turun tali dengan rappelling, tapi cari jalan yang kira-kira landai yang kita bisa mengakses sampai ke dasar sungai. Baru dari situ kita telusuri ke atas dan di situ ketemu. Jadi tidak ada ketemu ceceran apapun sebelum itu, langsung ke poinnya. Dan ke poinnya itu juga karena ada bau itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.